Kalender Jawa yang saat ini diikuti seluruh masyarakat Jawa pertama kali diciptakan oleh Sultan Agung Adiprabu Hanyokrokusumo, cucu pendiri Kesultanan Mataram Panembahan Senopati. Sultan Agung adalah Raja Mataram Islam yang masih memegang teguh ajaran leluhur Jawa. Kalender Jawa diciptakan pada tahun 1555 Saka atau 1633 Masehi. Tahun Saka adalah tahun yang dipakai umat Hindu-Buddha, termasuk secara resmi dipakai orang Jawa pada zaman sebelum Sultan Agung, mulai dari peradaban Jawa kuno, Aji Saka, sampai Kediri, Singosari, Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, hingga diubah oleh Raja Mataram ketiga, yaitu Sultan Agung. Sejak saat itu, masyarakat Jawa menggunakan kalender Jawa yang dibuat Sultan Agung dan mengenal istilah malam satu suro untuk menyambut tahun baru dalam kalender Jawa. Jadi, kalender Jawa saat ini sesungguhnya hasil penggabungan dari kalender Hijrah Islam dan kalender Saka Jawa, karena masih mengenal istilah pasaran seperti Kliwon, Legi, Pon, Paing, Wage, hingga Wuku yang menjadi tradisi Hindu-Buddha. Sultan Agung sendiri bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah raja ketiga Mataram yang selain taat pada agama Rasul dan mendapatkan gelar Sultan dari Mekah, juga tahu tentang seluk-beluk mistisme Jawa termasuk sufisme dan tasawuf. Masyarakat Jawa memang lebih memandang pergantian kalender Jawa memiliki arti yang lebih penting daripada pergantian tahun baru lain seperti Masehi maupun Cina. Masyarakat Jawa lebih memaknai perayaan pergantian tahun yang dikenal dengan satu suro dengan penghayatan, prihatin, religius, dan penuh meditasi. Untuk menyambut pergantian tahun ini, masyarakat Jawa mempersiapkan dan bahkan memerlukan waktu baik secara perseorangan kelompok untuk mengungkapkan ekspresi religiusnya dengan cara masing-masing, seperti puasa mutih, mandi tengah malam, bermeditasi, berziarah ke makam atau ke gunung, berjalan kaki sepanjang malam, bahkan mengelilingi tembok keraton merupakan hal yang lumrah dilakukan. Jika pergantian tahun Masehi maupun Cina dirayakan dengan sukacita dan gegap gempita, tradisi malam satu suro dilakukan dengan lagu prihatin yang menitik beratkan pada ketentraman batin dan keselamatan. Karena itu, pada malam satu suro biasanya selalu diselingi dengan ritual pembacaan doa dari semua umat yang hadir merayakannya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah dan menangkal datangnya mara bahaya. Selain itu, sepanjang bulan Suro, masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eleng lan waspodo. Eleng memiliki arti manusia harus tetap ingat siapa dirinya dan di mana kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Sedangkan waspodo berarti manusia harus terjaga dan waspada dari godaan yang menyesatkan. Dalam Islam, satu suro adalah satu hijriah. Bulan ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang istimewa dalam ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36 dijelaskan, bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Saat Allah menciptakan langit dan bumi, ada 4 bulan yang suci. Al-Quran kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3025, di mana Nabi Muhammad bersabda, 4 bulan suci yang dimaksud yaitu Zulqodah, Zulhijjah, dan Muharram, dan satunya lagi adalah Rajab. Keempat bulan suci itu juga disebut bulan haram, karena pada bulan suci itu diharamkan untuk membunuh, dan juga ditekankan untuk menghindari apa yang diharamkan Allah, mengingat bulan tersebut adalah bulan suci. Bahkan dalam Islam, bulan Muharram adalah bulan Allah atau Syahrullah. Jadi bulan ini juga istimewa karena disebut bulan Allah dalam Islam. Hadis riwayat Muslim nomor 2812 menyebutkan, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pada puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah bulan Muharram atau Suro.
Malam satu suro adalah tradisi masyarakat Jawa dalam menyambut tahun baru Hijriah, bulan suci sekaligus bulan Allah, yaitu masyarakat Jawa Islam Kejawen yang diprakarsai Sultan Agung Adiprabu Hanyokrokusumo, Raja ketiga Mataram.